kita akan lanjutkan materi berbahasa Inggris, materi membuat kalimat dalam bahasa Inggris kita. Nah, ini materi yang kemarin, masih ingat? Jadi kalau tidak ingat dengan materi ini, silakan cek di video sebelumnya. Ya, karena kita akan lanjut, karena ini adalah kalimat nomina yang kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris yang dalam kalimat verbal. Oke. Seperti yang tadi kita bilang bahwa kita akan melanjutkan pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan fokus di kalimat verbal. Ini yang agak sulit sedikit, memiliki tingkat kesulitan sedikit lebih sulit daripada yang kalimat nominanya. Kalimat verbalnya saya akan bagi menjadi dua jenis rumus. Rumus yang pertama adalah untuk subjek, yang subjeknya terdiri dari I, you, they, dan we. Maka rumus dalam penggunaan dalam kalimatnya, maka dia bertemu dengan verb, kata kerja, bentuk yang pertama. Terus kemudian di sini kita bisa sertakan objek dan verbnya. Contohnya misalkan subjeknya ini, ingat subjeknya I, you, they, dan we langsung bertemu dengan verb ke satu. Kalau yang kalimat nomina kemarin setelah subjek ada to be-nya, sedangkan yang verbal tidak ada. Ingat, I, you, they, we langsung bertemu dengan verb. Misalkan kita taruh verbnya adalah makan, misalkan eat. I eat, misalkan apa ya? Nasi kuning setiap pagi, misalkan. Yellow rice, misalkan nih, setiap pagi. Every day. Maka kalimatnya nanti I eat yellow rice every day. You eat yellow rice every day. They eat yellow rice every day. We eat yellow rice every day. Rumusnya begitu, simpelnya. Sedangkan yang kedua, yakni yang kalau subjeknya terdiri dari he, she, dan it. Kalau subjek pronounnya terdiri dari he, she, sama it, maka setelah subjek tetap bertemu dengan verb ke satu, tetapi di sini ada penambahannya dengan es atau s, baru di sini optional adverbnya, objek dan adverbnya. Maksudnya bagaimana? Kita ambil misalkan verb yang sama, it, maka di sini kita taruh it. Dia ada rumusnya, ditambahkan is atau s. Karena di sini diakhiri oleh huruf t, maka cukup ditambahkan s saja. Jadi he eats yellow rice every day. Every day. She eats yellow rice every day. It eats yellow rice every day. Jadi ada subjeknya ini, ditambah verb pertamanya it, dan kena rumus s, harus ditambahkan s-nya, yellow rice every day. Ingat bedanya. Pada yang di sini yang a tidak penambahan apa-apa kalau subjeknya ini. Sedangkan kalau yang verbnya ditambahkan s atau is ketika dia bertemu dengan subjek yang ini. Lantas kapan kita akan menambahkan is dalam rumusnya? Tetapi tetap ya, subjeknya ini. Kapan kita menambahkan is? Oke, kita akan bahas di lembar ini. Kapan kita harus menambahkan is atau es dalam kata kerja yang subjeknya, ya, yang subjeknya, ingat, yang subjeknya she, he, it. Subjek pronounnya itu. Yang pertama adalah ketika subjek ini bertemu dengan kata kerja yang diakhiri oleh huruf ss. Misalkan salah satu contohnya bisa kita bilang past. ss, dua s ini, maka dia dalam penulisannya past ditambah is. Jadi tulisnya, misalkan contoh kalimatnya kita taruh di sini, she passes me. She passes me. Sedangkan berikutnya adalah CH. Kalimatnya, kata kerjanya misalkan watch
Nih, CH. Ketemu dengan subjek ini, maka penulisannya nanti berubah jadi watches atau teach. Jadi teaches. Misalkan subjeknya he watches TV. He teaches me English. Dia selalu, karena subjeknya ini langsung ditambahkan begini. Berikutnya X misalkan. X dari kata mix. Tulisnya nanti mixes. Subjeknya he mixes powder and egg. Dia mencampurkan tepung dan telur. Ini egg-nya salah. Egg. Berikutnya O. Go. Maka penulisannya nanti goes. Kalau ketemu sama she, he, it ini. Misalkan my mother. Nah, ini juga beda. She, he, it. Berubah di sini subjeknya adalah my mother. Karena my mother ini juga kita bisa sebutkan sebagai orang ketiga. Jadi my mother goes to school. Nah, kayak gitu. Atau ada rumusnya bisa juga she goes to school. Berikutnya adalah setelah SS, CH, XO adalah SH. Wash. Nanti kita tulisnya wash. She washes her clothes. Her clothes. She washes her clothes. Nah, gitu. Ingat, berubah verbnya ketemu diakhiri oleh huruf SS, CH, XO, SH ini kalau dan ditambah IS kalau di subjeknya adalah she, he, dan it. Kalau subjeknya I, you, they, we, maka memang tidak ditambahkan oleh IS. Jadi tetap saja misalkan I teach you English. Nggak ada tambahan S atau IS-nya tidak ada. Jadi cukup teach begitu kata bunyinya. Atau you go to school. Misalnya kayak gitu. Jadi tidak ada penambahan apa-apa. They mix the powder and egg. Langsung begitu. We watch the TV. Kayak gitu. Jadi tidak ada perubahan untuk subjeknya I, you, they, dan we. Ketemu dengan kata kerja diakhiri oleh CH, SH, go, O, X, dan SS tidak ada perubahan. Yang berubah kalau subjeknya she, he, dan it ketemu dengan kata kerja yang diakhiri oleh huruf-huruf ini, maka harus ditambahkan IS. Kalau bukan huruf-huruf ini akhirannya, maka cukup ditambahkan S. Seperti yang tadi kalimatnya he eats rice misalkan. Ya, makan nasi, he eats rice. Nggak ada penambahan IS. Kenapa? Karena di sini diakhiri oleh huruf T. Ada rumusnya T? Tidak ada. Maka cukup ditambahkan S saja. Jadi ingat, kalau dalam kalimat verba dia memiliki dua tipe rumus yang kita pakai. Untuk subjek yang I, you, they, we, cukup subjeknya ditambah dengan verb. Kalau subjeknya she, he, it, ditambahkan verb, dan verbnya tergantung akhir katanya. Kalau diakhiri oleh SS, CH, XO, dan SH, maka harus ditambahkan ES. Sedangkan bukan diakhiri oleh kata-kata itu, cukup ditambahkan S saja untuk subjek she, he, dan it. Saya harap paham dengan penjelasan ini, dan kalau tidak paham boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti saya akan jelaskan dengan video yang lain atau saya langsung balas di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Bye bye.